Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan dan juga memberikan yel kepada Ibu Dia. Yuk, 1, 2, 3. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ini mau berpresentasi. Kami itu pasti kami kalian juga pakai. Kalau kacau itu pasti kami dong. Oke. Perkenalkan, nama saya Azga. Perkenalkan, nama saya Natasha Elvira. Perkenalkan, nama saya Rasya. Perkenalkan, nama saya Riki Alisana. Perkenalkan, nama saya Mita Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayuka. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayumi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas aktivitas 2 dari kelompok 2. Terima kasih. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya di bidang politik yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai agama. Yang kedua ada di bidang sosial, sikap saling menghormati antara umat beragama, saling menjaga kerukunan dan tidak memaksakan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga ada di bidang ekonomi, sikap jujur adil dan bertanggung jawab atas pengelolaan uang. Lalu yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan di bidang politik yaitu di saat rapat ataupun pengambilan keputusan politik, setiap peserta berhak atas mengeluarkan pendapat dan pendapatnya dihargai secara adil. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu yang kedua ada di bidang sosial. Contoh penerapannya, hukum ditegakkan setinggi-tingginya tanpa pandang bulu. Nah, hal ini jika dilakukan, maka di dalam konteks sosial, kemanusiaannya dijunjung tinggi dan keadilannya dapat dirasakan oleh semua orang. Lalu ada di bidang ekonomi. Contohnya yaitu kesempatan kerja diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, hal ini jika memang dilakukan, maka di dalam bidang ekonomi sila kedua telah diterapkan. Namun hal ini jika tidak dilakukan, maka sila kedua dalam bidang ekonomi telah dilanggar. Lalu ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Adapun beberapa penerapan yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada penerapan di bidang politik, yaitu lebih mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan dan menjaga keutuhan NKRI. Lalu yang kedua ada penerapan di bidang sosial, yaitu menjaga kerukunan antar suku, ras, agama, atau golongan. Lalu yang ketiga ada penerapan di bidang ekonomi, yaitu mengembangkan produk dalam negeri serta memajukan UMKM. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam bidang politik, yaitu menggunakan hak pilih suara dalam pilkada, pilpres sebagai bentuk partisipasi politik dan masyarakat. Dalam bidang sosial, yaitu tidak boleh ada seorang masyarakat yang memaksakan kehendaknya. Apapun keadaannya harus diambil dalam musyawarah. Yang terakhir ada dalam bidang ekonomi, yaitu jika ada kehilangan uang dalam suatu kelompok atau organisasi, cara mengatasinya harus dengan cara bermusyawarah. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesatu, penerapan di bidang politik. Jadi di bidang politik kita tidak boleh saling suap menyuap dan harus transparan dalam pemilihan tersebut. Yang kedua, penerapan di bidang sosial, saling menghargai sesama orang lain, dan ketika teman kita sedang berbicara, kita tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Jadi kita harus saling menghargai. Yang ketiga yaitu penerapan di bidang ekonomi. Jadi sesama individu atau kelompok kita harus memiliki pekerjaan sesuai di bidang minat bakat dirinya masing-masing. Oke, di sini saya akan mengargumentasikan pendapat kami dalam diskusi kelompok. Nah, yang pertama di bidang sektor sosial. Pancasila berperan penting di bidang sosial karena Pancasila sendiri juga dalam sila ketiga dan sila keempat memiliki makna persatuan dan komunikasi atau musyawarah yang baik. Nah, jadi
ketika kita bersosial dengan landasan Pancasila, maka kita akan memperkuat dan mengharmoniskan aktivitas sosial kita. Nah, untuk di sektor ekonomi atau di bidang ekonomi, Pancasila sangat berperan penting karena dalam sila ketiga juga ada yang namanya Persatuan Indonesia. Nah, di mana kita dituntut untuk bersatu ataupun saling simbiosis mutualisme untuk bekerja sama dengan baik dan secara terbuka. Nah, untuk di bidang politik, Pancasila berperan penting sebagai tumpuan. Nah, kenapa? Karena jika perpolitikan melanggar aturan dari Pancasila sendiri, maka itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Maka dari itu adanya Pancasila untuk menjaga perpolitikan di negara kita. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulannya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan persatuan. Terus serta keharmonisan bangsa. Dalam politik Pancasila menuntun pengambilan keputusan yang adil dan demokratis. Dalam sosial menumbuhkan sikap paling menghargai, rukun, dan gotong royong. Sedangkan dalam ekonomi mendorong kejujuran, pemerataan, serta kemandirian bangsa. Dengan begitu Pancasila menjadi dasar dan pedoman utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang seimbang.